Hei saudara kelinci, semua generasimu mempunyai otak yang cerdas dan kalian semua adalah hakim pengadilan. Tapi sangat disayangkan karena kau harus mencuri alat pembuat mie milik raja. Itulah yang mereka maksud bahwa kau manis di mulut namun niatmu jahat. Padahal aku ingin membantu mereka, tetapi kenapa aku malah masuk perangkap kura-kura? Cerita dari kura-kura yang cerdas. Dahulu kala terjadi banjir di suatu daerah. Hewan-hewan seperti harimau, gajah, rusa dan yang lainnya mengungsi ke hutan Himapan. Tetapi berbeda dengan kura-kura yang menolak untuk ikut bersama mereka. Saat itu seekor kucing hutan melewatinya dan dia melihat kura-kura sedang memakan jamur di dekat sebuah pohon. Karena kura-kura menolak untuk pergi bersama hewan lainnya, dia pun bertanya kepada kura-kura. Saudara kura-kura, banjir akan datang. Kenapa kau tak ikut pergi bersama yang lainnya? Mendengar itu, kura-kura pun menjawab, Saudara kucing, kau bertanya seperti itu seolah-olah kau tidak tahu bahwa kura-kura sepertiku bisa berenang. Oh iya, benar juga. Aku lupa kalau kau bisa hidup di darat dan di air. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Setelah berbicara, kucing hutan itu pun pergi. Akhirnya, banjir itu datang. Kura-kura bisa hidup di air dan di darat. Saat banjir datang, dia berenang bersama ikan-ikan sambil memakan tumbuhan dan akar-akaran. Lalu banjir pun surut. Kura-kura yang terlalu sibuk bersenang-senang tidak menyadari hal tersebut. Alhasil, dia terjebak di sebuah pohon dan tak bisa turun. Oh tidak, ini gawat. Kedua tangan dan kakiku pendek. Bagaimana caranya aku turun? Aku tidak bisa turun dengan kaki pendek seperti ini. Waduh, bisa-bisa aku mati di sini. Seharusnya kura-kura tidak terlahir dengan kaki dan tangan yang pendek. Saat banjir surut, tumbuh rerumputan di bawah pohon. Lalu seekor gajah yang sedang berkeliaran memakan rumput tersebut. Wah, ada banyak rumput segar. Makanan enak untukku hari ini. Akhirnya ini kesempatanku. Aku akan mengelabui gajah itu. Biar dia tahu rasa. Siapa yang sedang bermain-main di bawah pohon ini? Aku gajah yang tinggal di hutan ini. Oh iya, ngomong-ngomong sedang apa kau di atas sana? Itu tidak penting. Yang terpenting adalah, apa kau tahu siapa aku, gajah? Oh, kau bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Dan sekarang kau bertanya padaku, bagaimana aku tahu tentangmu? Saudara gajah. Jadi, kau tidak tahu? Baiklah. Aku adalah duta besar kerajaan. Namaku Timo. Raja memerintahkanku untuk menunggumu di sini. Sekarang, aku bertemu denganmu. Dan aku akan memberitahumu bahwa generasimu adalah para pelayan sang raja. Tapi mereka malah melarikan diri, bahkan membawa kipas milik raja. Mendengar hal itu, gajah ketakutan. Tuan Timo, aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Aku memiliki belalai ini sejak lahir. Aku tidak pernah mencuri apapun. Memang benar, aku tidak bilang kau yang mencurinya. Nenek moyangmu lah yang mencurinya. Tetapi benda itu ada di dalam tubuhmu. Jika kau ingin bebas, kau harus mencarikanku hewan berkaki satu. Lalu aku akan menyerahkannya pada sang raja sekaligus meminta dia untuk memaafkanmu. Gajah panik dan bergegas mencari hewan berkaki satu itu. Hutan ini sangat luas sekali. Di mana aku bisa menemukan hewan berkaki satu? Aku pun tak tahu seperti apa hewan berkaki satu itu. Saat itu, ada seekor singa yang sedang berkeliaran. Ia melihat gajah yang sedang menangis, lalu dia bertanya apa alasan yang membuat gajah itu menangis. Saudara gajah, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau menangis seperti itu? Kura-kura itu bilang, dia bilang aku telah mencuri kipas raja. Dan dia menyuruhku untuk mencari hewan berkaki satu, supaya dimaafkan oleh raja.
Sampai sekarang, aku belum menemukannya dan tak tahu harus mencari kemana lagi. Hah, bisa-bisanya kau tertipu oleh kura-kura itu. Dia hanya membodohimu. Ayo, kita temui kura-kura itu. Kita lihat, apa dia masih berani membodoh-bodohi. Harimau dan gajah kembali menemui kura-kura. Kura-kura yang melihat kedatangan harimau dan gajah dari kejauhan berkata, Oh, bahkan harimau juga datang ke sini. Tidak masalah, saat mereka datang ke sini, akan kujebak juga harimau itu. ketika harimau dan gajah mendekat, kura-kura itu memanggil mereka. Hei, sepertinya aku mendengar seseorang sedang menjelek-jelekanku. Memangnya kenapa kura-kura? Hei harimau, kenapa kau mencuri selimut raja yang bermotif kulit harimau? Tidak, sejak lahir aku sudah seperti ini. Aku tidak menuduhmu, tapi semua buktinya menempel di tubuhmu. Jika kau ingin dimaafkan, kau harus mencari hewan berkaki satu bersama gajah. Harimau dan gajah menangis dan pergi bersama untuk mencari hewan berkaki satu itu. Monyet yang melihat mereka merasa kebingungan. Lalu dia pun menanyakan apa yang terjadi pada mereka berdua. Setelah mengetahui semuanya, monyet tersebut berbicara. Kalian semua sudah tertipu oleh kura-kura itu. Ayo, temui dia denganku. Akan kubuktikan bahwa kura-kura itu sudah membodohi kalian semua. Ketiga binatang itu kembali menemui kura-kura. Oh, ada satu binatang lagi datang ke sini. Baiklah, akan kubodohi monyet itu. Oh, monyet. Akhirnya aku bertemu denganmu. Apa kau tahu ekormu itu apa? Itu adalah tombak milik raja. Eits, jangan berkata apapun. Cari binatang itu bersama gajah dan juga harimau. Apa? Aku bahkan belum mengatakan apapun. Harimau, gajah, dan monyet menangis karena mereka harus mencari binatang tersebut tanpa tahu keberadaannya. Setelah itu, mereka bertemu dengan seekor burung merak. Setelah mengetahui cerita mereka, merak tersebut berbicara kepada para binatang itu. Kalian kalah cerdas dengan kura-kura itu. Ayo, ikut denganku. Akan kubongkar kebohongan kura-kura itu. Harimau, gajah, monyet, dan burung merak kembali menemui kura-kura itu. Belum sempat mereka berkata apapun, kura-kura itu langsung berteriak. Hei, saudara merak, kau sangat lihai. Beraninya kau mencuri kipas merak milik raja. Jika raja tahu, kau akan mendapat masalah besar. Wah, bahaya. Hah? Kura-kura ini mencoba membodohiku juga. Kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Sebaiknya kau juga mencari hewan berkaki satu bersama yang lainnya. Semua hewan pergi untuk mencari hewan berkaki satu itu lagi. Kemudian mereka bertemu dengan kelinci. Mendengar semua cerita dari mereka, kelinci itu berbicara. Jadi seperti itu. Baiklah, kalian semua ikut denganku. Biar aku yang menghadapinya. Kalian jangan khawatir. Terima kasih saudara kelinci. Kau adalah hewan yang cerdas dan kau pasti bisa menemukan cara untuk menolong kami. Iya benar, kami mengandalkanmu saudara kelinci. Saat mereka datang, kura-kura melihat ada kelinci juga yang datang menemuinya. Lalu dia lekas berpikir. Wah, mereka membawa kelinci ke sini. Kelinci itu hewan yang cerdas. Kalau begitu, aku harus lebih cerdas dari kelinci itu. Kura-kura memikirkan cara mengelabui kelinci. Tak lama kemudian dia berteriak. Sepertinya aku melihat saudara kelinci. Hei saudara kelinci, semua generasimu mempunyai otak yang cerdas dan kalian semua adalah hakim pengadilan. Tapi sangat disayangkan karena kau harus mencuri alat pembuat mie milik raja. Itulah yang mereka maksud bahwa kau manis di mulut namun niatmu jahat.
Padahal aku ingin membantu mereka, tetapi kenapa aku malah masuk perangkap kura-kura itu? Kura-kura, dari lahir bokongku memang seperti ini. Apa hubungannya dengan alat pembuat mie milik raja? Jangan mencoba menjebakku ya, aku tidak mencuri apapun. Padahal buktinya sudah terlihat jelas, tapi kau masih saja berani membantah. Baiklah, jika nanti raja menghukummu, jangan sekali-sekali meminta bantuanku. Kali ini, kelinci yang dijuluki hewan dengan otak yang cerdas pun kalah dengan kecerdasan kura-kura itu. Jadi, kita harus mencari hewan berkaki satu itu lagi. Iya, benar. Jadi, ada yang tahu di mana kita bisa menemukan hewan itu? Aku tidak tahu, bahkan aku tidak tahu bentuknya seperti apa. Saudara kelinci, apa kau tahu apa itu hewan berkaki satu? Tidak, aku juga belum pernah mendengarnya. Jadi, kita harus bagaimana? Mendengar hal tersebut, kura-kura berteriak kepada hewan-hewan tersebut. Kalian semua hewan-hewan bodoh. Pantas saja kalian tidak dapat menemukannya. Kuberitahu kalian bahwa hewan berkaki satu itu adalah jamur. Aku tidak memberitahu dulu hewan itu kepada kalian karena aku ingin menguji seberapa cerdas kalian semua. Aku ingin tahu apa kalian cerdas sepertiku. Kelima binatang itu, harimau, gajah, monyet, merak, dan kelinci, pergi dan mengumpulkan banyak jamur untuk kura-kura. Kura-kura menyuruh mereka semua untuk membuatkan sebuah gubuk di punggung gajah. Lalu dia memerintahkan monyet agar memindahkan dia dari pohon ke gubuk itu. Kura-kura itu bersantai sambil memakan jamur di gubuk tersebut. Lalu dia memerintahkan gajah untuk berjalan menuju kerajaan Matraman. Harimau, monyet, merak, dan kelinci berjalan mengikuti. Karena mereka semua ingin terbebas dari murka sang raja. Ketika mereka sampai di sebuah kolam besar yang dipenuhi bunga teratai, kura-kura itu memikirkan rencana lain untuk membodohi mereka. Berhenti saudara gajah, berhenti dulu. Semuanya, dengarkan aku. Aku adalah pejabat di istana. Setiap kali aku pergi ke istana, selir-selir selalu meminta bunga teratai padaku. Monyet, tolong bantu aku turun dari sini. Aku akan mengambil beberapa bunga teratai itu. Monyet membawa kura-kura turun dari punggung gajah. Kura-kura itu lalu masuk ke dalam kolam dan bersembunyi di sana. Hewan-hewan menunggu kura-kura itu, namun dia tak juga kembali. Kemudian mereka pun sadar bahwa mereka sudah tertipu oleh kura-kura itu. Kami Semua tertipu. Apa yang mesti kita lakukan sekarang? Lakukan apa lagi? Ayo kita kembali saja. Bisa-bisanya kita tertipu oleh kura-kura itu. Oleh sebab itu, pepatah mengatakan bahwa seseorang bisa saja menipu seperti kura-kura. Mereka selalu bersembunyi dalam cangkangnya dan akan keluar saat dalam keadaan genting.